kuliner khas Bangka Belitung. Soto santan Belitung. Bahan-bahan: 2 ons ayam, 1 BH wortel, 1 BH kentang, 3 batang serai memarkan, 1 ruas lengkuas memarkan, daun salam dan daun jeruk, gula merah, santan, minyak untuk menumis secukupnya, penyedap rasa, bahan pelengkap, bawang goreng, seledri skip, tomat skip, cabai kecil blender, bihun, kerupuk emping, bumbu halus, 7 biji cabai besar, 7 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, kunyit, 3 BH kemiri, 1/2 es-krim lada bubuk, garam, sedikit jahe. Cara membuat: potong ayam kecil, stok kulkas cuma ada. Bagian tulang tambah kulit, cuci bersih. Setelah itu rebus sebentar dan sisihkan. Kupas kulit wortel, tambah kentang, cuci bersih. Setelah itu potong. Mau lebih banyak juga boleh, sesuaikan dengan berapa orang di rumah masing. Cuci bersih bumbu halus dan blender atau ditumbuk. Masukkan ke dalam panci ayam, tambah sayur, tambah daun salam, tambah jeruk, tambah serai, tambah lengkuas, tambah gula. Tambahkan secukupnya air, jesen banyak ya. Terakhir nanti tambahkan santan. Sambil menunggu sayurnya lemah, kita tumis bumbu halus. Setelah layu, masukkan ke dalam panci. Terakhir masukkan santan, garam, penyedap rasa. Dan jangan lupa tes rasa. Biarkan sampai mendidih sambil diaduk biar santannya nggak terlalu pecah. Dan sayurnya sudah benar lemah. Matikan kompor dan sajikan dengan lontong, tambah bahan pelengkap lainnya. Menyantap mie koba, mie berkuah ikan tenggiri khas Bangka yang lezat. Indonesia sangat kaya dan ragam kuliner. Salah satunya olahan mie khas Pulau Bangka, Bangka Belitung Babel. Ya, namanya mie koba, mie kuah dengan ikan tenggiri. Nah, bagi Anda pecinta mie, belum sar jika belum menikmati lezatnya mie kuah ikan tenggiri yang lezat ini. Penasaran? Seperti apa rasanya? Sebelum membahas seperti apa lezatnya mie kuah ikan tenggiri khas Bangka yang dibuat secara tradisional, simak dahulu asal-usul dari nama mie koba ya di Tikers. Nama mie koba diambil dari salah satu nama daerah di Bangka Tengah. Pemilik mie koba adalah Iskandar, generasi ketiga yang menjalankan bisnis keluarga sejak puluhan tahun lalu. Konon, kelezatan mie kuah ikan tenggiri ini sudah ada sejak tahun 80-an. Wajar kalau mie koba jadi buruan pecinta kuliner ketika berkunjung ke Pulau Bangka. Mie kuah ikan tenggiri ini berbeda dengan mie daerah lain. Mie yang satu ini, selain dibuat secara tradisional, pemilik selalu menggunakan ikan segar untuk membuat kuahnya, dan menjadi ciri khas tersendiri. Enak gurihnya mie koba ini tak diragukan. Rasa dan tekstur mie-nya yang lembut ditambah kuah ikan tenggiri menjadi ciri khas tersendiri. Selain kelezatannya, mie koba ini juga kaya dengan protein karena menggunakan ikan segar. Untuk menyajikan seporsi mie koba, mie terlebih dahulu direbus pakai air yang telah dicampur dengan bumbu rempah. Seporsinya mie koba terdiri dari mie dan tauge. Setelah disiram dengan kuah ikan tenggiri yang berwarna kecoklatan, ditambah seledri dan ditaburi bawang goreng, rasa mie koba pun semakin nikmat dan gurih. Sedangkan untuk menambahkan aroma segar, pengunjung bisa menambahkan perasan jeruk kunci yang merupakan jeruk khas Bangka, sekaligus untuk mengurangi aroma ikannya. Bagi yang suka telur rebus, Anda juga bisa menambahkannya. Mie koba ini berbeda dengan mie-mie yang lain. Mungkin kuahnya yang membedakan. Proses pembuatan mie. Untuk bahan pembuatan mie koba sendiri, yakni menggunakan terigu, tepung soda dan air garam. Ketiga item itu dicampur dan diaduk lalu dibentuk menjadi lempengan.
Seperti kulapis dengan cara tradisional, yakni dengan ditekan menggunakan kayu. Setelah menjadi lempengan baru pemilik menggunakan mesin untuk membentuk mie. Kalau proses pembuatan kuah mie, bahannya adalah ikan tenggiri segar, bawang merah, bawang putih, gula putih, garam dan rempah-rempah. Prosesnya, ikan tenggiri yang masih segar direbus terlebih dahulu hingga matang. Lalu daging ikan dipisah dari durinya dan ditumbuk sampai halus. Setelah halus, bumbu rempah-rempah yang sudah ditumbuk tadi dicampurkan dengan ikan dan dimasak hingga matang selama 30 menit. Setelah matang kuah tadi sudah siap disajikan. Biasanya pembuatan bumbu atau kuah ini dilakukan sebulan sekali. Lempah kuning khas Bangka Belitung, ikan berkuah asam yang menyegarkan. Lempah kuning termasuk salah satu kuliner khas Bangka Belitung yang terkenal dan menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Hidangan ini disajikan berkuah dengan bumbu rempah yang khas. Proses pembuatan lempah kuning khas Bangka Belitung menggunakan ikan tenggiri dengan tambahan bumbu rempah dan asam Jawa untuk rasa segar. Ciri khas lempah kuning. Lempah kuning termasuk kuliner terkenal hingga dijadikan sebagai ikon Bangka Belitung. Secara sekilas, terlihat mirip seperti pindang ikan asal Palembang. Namun, cita rasa hidangan ini lebih kuat pada rasa asam segar yang berasal larutan buah asam dan nanas. Bahan utamanya rempah-rempah dan ikan segar. Bisa menggunakan tenggiri, kakap, tuna dan jenis ikan lainnya. Tak hanya ikan, kuliner khas ini bisa dimasak dengan daging. Namun, masyarakat Bangka Belitung lebih sering menggunakan ikan segar. Bahan-bahan lempah kuning. 1 ekor ikan tenggiri dipotong-potong. 3 siung bawang merah. 1 siung bawang putih. 1 lambar serai. 3 cabai merah keriting. 1 ruas lengkuas. 1 mangkok kecil asam Jawa. 1 ruas kunyit. 2 buah tomat diiris. Terasi, gula, garam, dan penyedap rasa secukupnya. Tambahkan nanas dan mangga muda sesuai selera. Cara memasak lempah kuning. 1. Haluskan bumbu yang terdiri dari semua rempah-rempah. Air asam, tomat, terasi, garam dan penyedap. Didihkan air 1 liter. Setelah mendidih masukkan bumbu halus dan tunggu hingga air mendidih lagi. Masukkan ikan yang sudah bersih. Sebelum ikan masuk, pastikan kondisi air benar-benar mendidih dan bumbu halus yang dimasukkan sudah tercium harum. Setelah 10 menit, masukkan mangga atau nanas sebagai pelengkap dan menjadi tambahan rasa asam pada hidangan ini. Cicip rasa, jika belum pas tambahkan penyedap rasa lalu cek kembali. Setelah itu matikan kompor, hidangan siap disantap. Makanan ini cocok disajikan sebagai lauk ketika makan siang atau menu kumpul bersama keluarga. 1 ekor ikan tenggiri bisa untuk 5 porsi lempah kuning. Itulah informasi tentang lempah kuning yang menjadi makanan khas Bangka Belitung lengkap dengan resep pembuatannya. Semoga bermanfaat ya.